Nasitin wasaba'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu sama Rasul sudah dikasih rata-rata. Berarti kalau ada orang yang usianya di bawah 60 kok sudah diambil terlebih dahulu, ya berarti sama Allah udah dikasih diskon. Tapi kalau udah di atas 70, ya sama Allah dikasih bonus, tinggal kita nih yang mana, kan gitu ya. Maka kalau kemudian Allah itu hanya sekedar memberikan kepada kita waktu kematian yang itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi Allah itu sudah ngasih kepada kita kapan ajal yang itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi kalaupun ibu hari ini mulai sadar dengan menjalani pola hidup sehat, ibu nggak mau makan karbo, nggak mau konsumsi gula, nggak lagi gorengan, misalkan ya, pokoknya benar-benar hidupnya sehat lah. Maaf, sehat iya, tapi tidak membuat usia ibu jadi lebih lama dari yang sudah ditentukan. Ya, nggak bisa bikin usia lebih panjang, nggak bisa. Begitu juga yang hari ini sama Allah mungkin sudah divonis kanker stadium lanjut. Bukan berarti yang dikasih vonis sama dokter usianya tinggal sekian bulan itu membuat usianya jadi lebih pendek daripada yang lain. Enggak. Yang namanya waktu kematian itu sama Allah sudah mutlak. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi Allah mempersilahkan kepada kita untuk seperti apa kita akan dimatikan. Jadi cara kita menjemput kematian itu bukan bagian dari ketetapan Allah secara mutlak. Itu bagian dari takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang masih bisa berubah. Berubahnya dengan apa? Ya dengan doa kita, usaha kita, ikhtiar kita maksimal, mengusahakan kita pengen diwafatkan dalam keadaan apa, itu pilihan. Jadi jangan terus kemudian merasa bahwa mesake yo, kok ada orang yang lagi joget-joget terus mati. Itu kok ya Allah tega banget, orang lagi maksiat kok diwafatkan. Enggak, orang meninggal dalam keadaan joget-joget itu bukan ujuk-ujuk, Bu. Bukan tiba-tiba. Tapi itu proses kebiasaan yang sudah dimulai sejak muda. Jadi ketika Rasul bersabda seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan, maka kalau ibu pengen diwafatkan dalam keadaan terbiasa atau sedang melakukan kebiasaan, kebiasaan itu harus ibu biasakan dan tidak berhenti di usia 40 tahun. Makanya kenapa menjadi tolak ukur usia 40 tahun itu menjadi lonceng kematian pertama dibunyikan. Karena usia 40 itu menjadikan kita punya kebiasaan, yang kebiasaan itu baik, kebiasaan baik atau buruk, yang akhirnya itu nanti akan jadi watak dan karakter. Makanya ibu jangan heran kalau ada orang usia 60 tahun misalkan masih hobi joget-joget, masih suka jalan kemana, anggere wis ra ngopo-ngopo ki bingungi. Ayo neng di, ayo neng di, ayo neng di, misalkan begitu. Ya, itu bukan baru aja, Bu. Ya, itu bukan baru habis pensiun terus pengen melaku-melaku. Enggak, itu kebiasaan dari muda. Ya betul. Jadi ya, kalau hari ini nih misalkan ada orang yang sudah sepuh gitu ya, masih nggak mau sholat, kalau dikasih tahu jek ngeyel, ngerasanya paling bener. Saya bilang bahwa itu bukan menjadi hal yang baru saja dilakukan. Mau istrinya, anaknya nyeramahin, ngasih tahu, bahkan diruqyah sama ustadz sekalipun, biar orang ini berubah, nggak akan berubah. Kecuali kalau memang perubahan itu dari dalam dirinya.
Kalau orang sekitar yang berusaha untuk merubah, nggak bisa Bu, karena itu sudah terlanjur jadi watak dan karakter. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, nek watuk ki jak iso ditambani, nek watak wangel, kan gitu ya. Kalau batuk masih bisa, kita cari obatnya. Tapi kalau sudah terlanjur jadi watak, karakter, nggak bisa. Maka kalau ibu hari ini masih seneng misalkan ya jalan kemana, ngelihat sesuatu pengen gitu ya, oh lagi barang branded, year end sale misalkan ya, wah iki lagi beli satu gratis satu, wah iki zamane lagi ngikutin tren dan lain sebagainya, misalkan masih ada rasa dunia seperti itu, maka usaha ibu untuk merubah yang sudah terlanjur jadi watak itu akan jauh lebih sulit daripada yang umur belum usia 40 tahun. Maka seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ibu belum punya kebiasaan baik, harus dipaksain. Sekarang harus memaksakan diri. Mungkin tadi ya lihat orang pengennya jalan-jalan ini, ha ya Allah, wes awakku ki wes balong tua. Kalau jalan Siti, wah mungkin jiwanya masih jiwa anak muda, tapi kondisi fisik tuh nggak bisa bohong. Ketika baru jalan setengah hari, malam sudah rasanya ya Allah, awak wes koyok rontok kabeh. Ibu baru minum es teh siang-siang puana saja, malamnya udah sentrap-sentrup. Mau keluar sedikit nggak pakai jaket aja, malamnya udah masuk angin, kan begitu. Makanya kalau sudah usia di atas 40 itu, ayo kembalilah kepada keluarga. Jangan memperbanyak intensitas dengan orang-orang di luar sana yang kadang nggak jelas gitu loh. Jadi itu perintahnya para ulama gitu ya, sudah tidak banyak memikirkan dunia, sudah kembali kepada keluarga, perbaiki hubungan dengan anak, dengan cucu, di rumah aja ngumpul itu rasanya sudah healing gitu ya, bukan lagi ayo kita healing kemana. Nanti kalau aduh stres ketoke butuh healing, itu stres itu bukan butuh healing, butuh ngaji. Bukan healingnya kurang jauh, ngajinya kurang lama, ngajinya kurang jauh gitu ya. Nah, jadi itu perintahnya para ulama. Dan kalau sudah di atas 40 itu sudah lebih banyak mensyukuri hidup. Lihat apa-apa itu tadi ya, orang tuh kalau kemudian ibu dia banyak melihat dunia, akhirnya standarnya tuh standar dunia. Kalau kemudian hari ini yang jadi standar, oh orang yang cantik itu kayak apa toh? Seng putih, yang tinggi, yang langsing, yang glowing gitu ya. Akhirnya ketika standar kita lihatnya banyak dunia, saat kita ngaca akhirnya oh ya Allah aku ki ora ayu yo, weso pesek, ireng, lemu. Nah akhirnya tidak mensyukuri hidup. Karena standarnya tadi standar dunia. Tapi kalau kemudian kita memperbanyak syukur itu, saat kemudian ngaca, oh ya Allah, nggak apa-apa lah, aku ki lemu, yang penting sehat, kan begitu. Jadi semakin kita ridho sama takdir, semakin banyak mensyukuri hidup, nerimo aja. Allah sudah menggariskan kita seperti ini. Kalaupun ada ujiannya, dijadikan sebagai penggugur dosa, pemudah jalan kita ke surga. Kalaupun kita dikasih ujian sekarang, ternyata masih jauh lebih ringan daripada ujiannya ujian akhirat, kan begitu harusnya. Ya, jadi kita harus punya skala prioritas. Mana yang kira-kira kemudian kita keluar ada manfaatnya atau enggak. Kalaupun misalkan tidak ada manfaatnya gitu ya, lebih baik kita di rumah bersama dengan anak-anak. Kenapa Bu? Bersama dengan anak-anak dan keluarga. Karena saat kita meninggal dunia, orang yang paling setia buat ngedoain kita itu cuma 3 orang Bu. 1 orang tua, 2 pasangan hidup, 3 anak-anak. Wes itu tok, saya bilang yang paling setia ngedoain kita kalau kita meninggal itu cuma 3 orang. Saya tuh belajar dari kematiannya Ustadz Arifin Badres, yang waktu itu saat beliau meninggal, kemudian saya ikut mensolatkan di masjid. Itu kan banyak dari jamaah kajian beliau, karena yang ibu-ibu kan memang dikhususkan, itu menunggu dari beliau dimandikan sampai dengan disolatkan.
Itu di saat kita menunggu jenazahnya, bahkan jenazahnya itu sudah ditaruh di depan akan disolatkan. Loh, itu samping saya aja Bu, itu mayit ustadznya loh yang ada di depan. Tapi kemudian yang samping saya bilangnya apa? Ini kan nanti jam 10 udah selesai toh nyolaten. Yo, habis ini kita kemana yo? Apa awak dewe arep nyoto wae? Tapi soto situ tuh kayaknya penuhi. Yo wes lah, neng tenda biru wae yo, gudeg sambal goreng gitu. Saya tuh cuma mikir gini, ya Allah, ini loh depan itu mayit ustate sisan. Tapi yang diomongin itu sudah dunia, Ibu. Itu saja ustadznya. Gak yakin kalau yang meninggal kita. Maaf saya bilang, Ibu selama ini misalkan jalan-jalan sama teman arisan, sama PKK, sama bla bla bla, memperbanyak intensitas dengan teman, akhirnya nggak deket sama keluarga. Yakin teman Ibu yang hari ini Ibu bestie kemana-mana selalu sama orang itu, saat Ibu meninggal, teman Ibu masih setia ngedoain Ibu? Saya nggak yakin. Makanya tadi yang diomong itu sudah dunia, Ibu. Bahkan jasad kita masih ada di depan. Apalagi sudah berhari-hari kita meninggal. Paling juga cuma di grup WA ketika ada yang nge-share foto kita, ya Allah, ibu ini sudah nggak ada, Allahumma gfirlaha. Wes paling monotok. Innalillahi, semoga Allah. Tapi cuma sekedar di waktu itu aja. Setelahnya orang masing-masing, Ibu. Maka kalau Ibu tidak dekat sama keluarga, siapa yang akan Ibu gondeli buat jadi amal jariah mendoakan Ibu setelah Ibu nggak ada? Padahal anak-anak kita sekarang menjadi anak-anak akhir zaman, yang mereka kebanyakan itu doanya di media sosial. Kalau sekedar pas hari Ibu ada orang yang nge-share gambar Ibu, yo yang pengen ibunya masuk surga, like postingan ini, kan begitu sekarang modelnya. Yang pengen ibunya diampuni sama Allah, doain di sini. Maaf saya bilang, kalau kemudian orang anak-anak muda hari ini hanya sekedar mendoakan orang tuanya di kolom komentar, tapi tidak mendoakan pada saat kemudian di waktu-waktu mustajab. Kalau yang mendoakan bukan orang solih, maaf ya, jangankan doain buat ibu sebagai orang tuanya, doain buat diri mereka sendiri aja belum tentu makbul. Ini PR kita sebenarnya. Bagaimana di usia sekarang itu, kembalilah kepada keluarga, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih. Kalau ibu sampai bisa punya anak solih satu aja, nggak usah banyak-banyak. Anaknya 10, yang 9 nggak soleh, satu soleh, itu perjalanan ibu ke surga cuma tinggal maknyuk. Bener-bener tinggal separuh, Ibu. Kenapa? Karena anak yang solih itu nanti ketika Allah persilahkan untuk masuk ke surga, kemudian mereka tidak mau masuk surga sampai mereka melihat dulu ke dalam surga, adakah orang tuanya di dalam? Sampai mereka bilang sama Allah, ya Allah, lan nadkhulal jannah illa an ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kita nggak mau masuk surga ya Allah sampai datang bersama kami dan ayah dan ibu kami. Maka kemudian Allah bilang sama anak soleh ini, kamu cari orang tuamu, tuh orang tua masih nyemplung itu di neraka. Hisabnya masih sangat panjang. Maka kemudian anak-anak soleh ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, dengan kesolihan kami, ampunilah dosa orang tua kami dan masukkanlah orang tua kami bersama kami ke surgamu ya Allah. Maka nanti Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mencari orang tua yang punya anak-anak yang solih, dikeluarkan mereka dari neraka. Ada yang api neraka sudah sampai setinggi lutut, ada yang sudah sebetis, ada yang seperut, bahkan ada yang sampai seluruh tubuhnya itu sudah dilahap oleh api neraka. Namun dikeluarkan oleh Allah karena mereka punya anak-anak yang solih, dan dipertemukanlah di depan pintu surga. Dan di situ Allah kemudian katakan, udkhulul jannah antum wa abaukum tukhbarun, silahkan masuk surga bersama dengan ayah dan ibu kalian. Digandeng tangan bapak ibunya untuk bisa masuk surga bersama-sama. Itu anak solih. Maka yuk, sudah usia di atas 40, apalagi sudah di atas 60 tahun,
ada banyak hal yang harus kita perbaiki dan Allah masih ngasih kita kesempatan karena Allah sayang sama kita.